Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat pagi anak-anak sekalian, apa kabar? Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 8. Melanjutkan pelajaran hari Rabu kemarin ya. Sekarang silakan disiapkan buku LKS Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekertinya. Dibuka halaman 8. Kita buka halaman 8. Kemarin kita baru sampai di Nabi yang ke-13, yaitu Nabi Zulkifli alaihissalam. Sekarang kita masuk ke halaman 8, yaitu Nabi yang ke-14, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam. Marilah sebelum kita memulai pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 8 pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah dibuka halaman 8 ya. Langsung saja kita masuk ke Nabi yang ke-14, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam, beliau adalah keturunan Nabi Lut alaihissalam, yaitu putra salah seorang dari putri Nabi Lut alaihissalam yang keturunan Madian. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penduduk Madian yang terkenal sebagai penipu dan pencuri timbangan. Jika menjual timbangannya dikurangi, dan jika membeli timbangannya dilebihkan, mereka menentangnya sehingga mereka disambar petir dan digoncang gempa bumi sampai mereka musnah. Kemudian Nabi Syuaib alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penduduk Ahqaf atau Ashabul Aikah. Mereka tidak mau menerima seruan Nabi Syuaib alaihissalam, maka akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dihujani api. Kemudian Nabi yang ke-15, di sini ada Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam, beliau adalah keturunan keempat Nabi Yakub alaihissalam, yaitu putra-putra Imron bin Qahit bin Lawi bin Yakub alaihissalam. Beliau bersama Nabi Musa alaihissalam menghadapi Raja Fir'aun. Kemudian Nabi yang ke-16, di sini ada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, beliau adalah keturunan keempat dari Nabi Yakub alaihissalam. Seperti halnya Nabi Harun alaihissalam, mereka semuanya disebut Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapi Raja Mesir yang bergelar Firaun. Dengan kesombongannya menolak seruan Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya keduanya terlibat perang, dan Nabi Musa alaihissalam dari Bani Israel itu berhasil melenyapkannya. Nabi Musa alaihissalam wafat dalam usia 120 tahun setelah beliau melaksanakan tugas dakwah sebagai Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum Bani Israel yang terkenal banyak pertanyaan dan banyak permintaan, serta paling banyak menentang kepada Rasul yang diutus kepadanya. Kemudian Nabi yang ke-17, di sini ada Nabi Ilyas alaihissalam. Beliau adalah putra Yasin, anak cucu Nabi Harun bin Imron, saudara Nabi Musa alaihissalam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel, suatu kaum yang menyembah berhala yang tinggal di suatu negeri bernama Ba'labaka, agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mereka menolak ajaran Nabi Ilyas alaihissalam, bahkan mereka akan membunuhnya. Akhirnya mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa paceklik selama 3 tahun. Kemudian mereka meminta kepada Nabi Ilyas alaihissalam supaya diturunkan hujan. Jika ada mereka akan beriman,
dan mematuhi seruannya. Kemudian Nabi Ilyas alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan hujan, dan permohonannya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tanaman-tanaman menjadi subur dan binatang-binatang tidak ada yang mati lagi. Kemudian Nabi Ilyas alaihi salam wafat, dan tugasnya membimbing Bani Israel diteruskan oleh putra angkatnya yang bernama Ilyas alaihi salam, yang juga seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi yang ke-18 di sini ada Nabi Ilyas alaihi salam. Beliau adalah putra Akhtub bin Al-Aljuz. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan ajaran Nabi Ilyas alaihi salam, mengajarkan kitab Taurat dan Zabur kepada kaum Bani Israel. Kemudian Nabi yang ke-19 di sini ada Nabi Daud alaihi salam. Beliau adalah putra Zakaria bin Bashwa, anak cucu Yahuda bin Yakub alaihi salam, keturunan ke-11 dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam adalah seorang raja dan rasul yang juga seorang raja yang terkenal cerdik dan pandai menghukum atau memutuskan suatu perkara dengan adil. Beliau diberi kitab Zabur oleh Allah Subhanahu wa taala yang berisikan pelajaran, peringatan dalam bentuk nyanyian dengan suara yang merdu untuk diajarkan kepada Bani Israel. Kemudian Nabi yang ke-20 di sini ada Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau adalah putra Nabi Daud alaihi salam. Beliau seorang nabi dan rasul yang mempunyai kekuasaan luas dan ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki oleh rasul-rasul sebelumnya. Beliau tidak saja memerintah manusia, tetapi juga jin, binatang dan angin. Beliau mengerti dan paham bahasa semua binatang yang ada di dunia. Beliau menjadi rasul dan raja Bani Israel setelah ayahnya meninggal dunia. Nabi Sulaiman alaihi salam wafat dalam keadaan berdiri. Baru diketahui bahwa beliau meninggal setelah tongkatnya jatuh habis dimakan rayap. Kemudian Nabi yang ke-21 di sini ada Nabi Yunus alaihi salam. Beliau adalah putra Matius. Beliau termasuk orang yang soleh dan ahli ibadah sebelum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul untuk kaumnya di Nineveh, sebuah desa di negeri Mosul. Beliau seperti nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala bertugas mengajak kaumnya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seruannya itu hanya diikuti oleh dua orang, yaitu Rubil dan Tanuh. Kemudian Nabi Yunus alaihi salam mengancam mereka yang tidak mengikuti seruannya dan memberi tempo sebulan, lalu ditambah 10 hari lagi. Jika dalam tempo 40 hari mereka tidak beriman, maka azab Allah Subhanahu wa taala akan turun. Setelah genap 40 hari, tiba-tiba awan gelap menyelimuti mereka. Bertambah siang, awan tersebut berubah berwarna merah seperti api. Melihat peristiwa ini, mereka ketakutan dan akhirnya berbondong-bondong mencari Nabi Yunus alaihi salam, tetapi gagal menjumpainya. Kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak jadi menurunkan awan berapi tersebut. Nabi Yunus alaihi salam setelah memberi ancaman kepada kaumnya yang tidak beriman tersebut, setelah meninggalkan daerahnya dan menumpang kapal, tetapi kemudian kapal itu oleng terhempas badai. Akhirnya demi keselamatan kapal itu, Nabi Yunus alaihi salam rela melompat dari kapal dan jatuh ke laut. Kemudian beliau ditelan ikan. Dalam perut ikan, beliau terus membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin selama 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Akhirnya Allah mengeluarkannya dari perut ikan, lalu kembali kepada kaumnya yang telah bertobat. Kemudian Nabi yang ke-22 di sini ada Nabi Zakaria alaihi salam. Beliau adalah putra Azir bin Muslim, dai
dari keturunan Nabi Sulaiman alaihi salam bin Daud alaihi salam. Beliau adalah seorang yang alim yang mengajarkan kitab Taurat dan Zabur, yang juga menjadi juru kunci Baitul Maqdis. Nabi Zakaria alaihi salam ketika sudah tua, yaitu berusia 90 tahun, masih saja belum dikaruniai anak. Beliau bersama istrinya yang juga sudah tua bernama Isya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai anak. Permohonan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 2 sampai 12 dan surah Ali Imran ayat 37 sampai 41. Kemudian putra beliau itu dinamai Yahya alaihi salam sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria alaihi salam wafat dalam suatu pembunuhan yang dilakukan oleh Bani Israel. Beliau wafat sebagai syahid. Kemudian Nabi yang ke-23 di sini ada Nabi Yahya alaihi salam. Beliau adalah putra Nabi Zakaria alaihi salam. Menurut sebagian riwayat, beliau lahir 3 tahun sebelum kelahiran Isa alaihi salam. Yahya menggantikan ayahnya Nabi Zakaria alaihi salam dalam mengajarkan kitab Taurat dan Zabur kepada kaumnya Bani Israel atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia berfirman sebagai berikut. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyyah wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaron asiya wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Shadaqallahul azim, yang artinya, hai Yahya, ambillah Alkitab atau Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami dan kesucian dari dosa, dan dia adalah seorang yang bertakwa dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah dia orang yang sombong lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari dia dilahirkan dan pada hari dia meninggal, serta pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Quran surah Maryam surah ke-19 ayat 12 sampai 15. Kemudian Nabi yang ke-24 di sini ada Nabi Isa alaihi salam. Beliau adalah putra Maryam binti Imran. Beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi ketika masih bayi, masih di pangkuan ibunya. Mulanya yaitu ketika orang-orang Yahudi mendatangi Maryam dengan menghina dan meledeknya, maka Maryam hanya diam dan menunjuk kepada bayinya agar mereka menanyainya sendiri. Mereka berkata, bagaimana kita bisa bicara dengan anak yang masih berada di atas pangkuan atau masih bayi itu? Tiba-tiba Nabi Isa alaihi salam menjawab, sesungguhnya aku ini hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadaku Alkitab atau Injil, dan aku dijadikan nabi. Hal itu tercantum dalam surah Maryam ayat 29 hingga 32. Hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa alaihi salam lahir melalui seorang perempuan suci bernama Maryam tanpa ayah adalah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu menciptakan manusia hanya dari ibu saja, yaitu Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih hebat lagi kekuasaannya dalam hal menciptakan manusia, yaitu ketika dia menciptakan Nabi Adam alaihissalam yang tanpa ayah dan ibu. Nabi Isa alaihissalam adalah nabi yang paling akhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada Bani Israel. Menurut sebagian riwayat bahwa nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala dari Bani Israel dalam kurun waktu antara Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam selama 1900 tahun itu sebanyak 1000 nabi. Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit untuk diselamatkan dari bencana pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dalam usia 33 tahun. Kemudian
Nabi yang ke-25 di sini ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh umat manusia di jagat ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman sebagai berikut: Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa naziran walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 107 yang berbunyi: Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 107. Demikianlah kisah dakwah 25 nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekarang kita masuk ke bagian F, yaitu Rasul Ulul Azmi. Kita masuk ke nomor 1, yaitu pengertian Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah gelar yang diberikan kepada para rasul yang memiliki kedudukan istimewa karena ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyebarkan agama. Hanya 5 rasul yang mendapatkan julukan ini dari beberapa rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Gelar Ulul Azmi telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 35 dan surah Asy-Syura ayat 13. Kemudian kita masuk ke nomor 2, yaitu sebab diberi gelaran Ulul Azmi. Sebab diberi gelaran Ulul Azmi. Adapun sebab-sebabnya di sini ada 5. Yang pertama yaitu mendapat pengiktirafan Allah Subhanahu wa taala atau pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memiliki kesabaran yang tinggi semasa berdakwah. Yang ketiga, senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaum mereka tidak diturunkan azab, tidak seperti nabi-nabi yang lain. Kemudian yang keempat, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberi hidayah kepada kaum mereka. Dan yang kelima, yang terakhir, memiliki keazaman yang tinggi semasa berdakwah. Keazaman di sini adalah keyakinan, ya, tekad yang tinggi semasa berdakwah. Itu adalah sebab diberi gelaran Ulul Azmi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita masuk ke dalam dalil Al-Qur'an tentang Ulul Azmi. Di sini ada dalil yang berbunyi: Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusuli wa la tastajil lahum ka'annahum yawma yaruna ma yu'adun lam yalbasu illa sa'atan min nahar balag fahal yuhlaku illa al-qawmul fasiqun. Shadaqallahul azim, yang artinya, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Quran surah Al-Ahqaf surah
ke-46 ayat 35. Mengenai 5 orang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dipilih daripada kalangan para nabi yang digelar sebagai Rasul Ulul Azmi, memang dinyatakan dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Na'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kaburu 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Shadaqallahul azim, yang artinya Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh alaihi salam, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim alaihi salam, Musa alaihi salam, dan Isa alaihi salam, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Quran Surah Asy-Syura surah ke-42 ayat 13. Itu adalah dalil Al-Quran tentang ulul azmi. Kemudian kita masuk ke nomor 4, yaitu di sini ada kisah Rasul ulul azmi. Kisah Rasul ulul azmi di sini ada 5. Yang pertama ada Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita akan membahas kisah Rasul ulul azmi tentang Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh mendapat gelar ulul azmi karena kesabarannya dalam berdakwah dan mendapat hinaan dari kaumnya. Hampir 1000 tahun usianya. Jumlah umat yang mengikutinya tidak lebih dari 200 orang. Bahkan istri dan anaknya yang bernama Kan'an termasuk penentangnya. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Nabi Nuh alaihi salam yang membangkang ditenggelamkan dengan gelombang air bah, dan semuanya hancur kecuali Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya yang beriman. Itu adalah kisah Rasul ulul azmi dari Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian yang kedua, kisah Rasul ulul azmi dari Nabi Ibrahim alaihi salam adalah ketika masih bayi. Nabi Ibrahim alaihi salam diasingkan ke dalam gua disebabkan adanya perintah Raja Namrud untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Setelah dewasa, ia harus berhadapan dengan raja dan masyarakat penyembah berhala, termasuk kedua orang tuanya sebagai pembuat berhala. Bahkan ia harus menerima siksaan yang pedih, yaitu dibakar hidup-hidup dan diusir dari kampung halamannya. Kesabaran lain Nabi Ibrahim alaihi salam adalah ketika pernikahannya dengan Siti Sarah belum dikaruniai anak hingga istrinya meminta ia menikahi seorang budak berkulit hitam yang bernama Siti Hajar untuk dijadikan istri. Akhirnya Siti Hajar dapat melahirkan seorang anak yang diberi nama Nabi Ismail alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk mengasingkan istri dan anak yang baru lahir dan sangat dicintainya itu ke tanah gersang di Mekah. Karena kesabaran dan kepatuhannya, Nabi Ibrahim alaihi salam melaksanakan perintah itu. Namun perintah lebih berat diterima Nabi Ibrahim alaihi salam,
yaitu harus mengorbankan Nabi Ismail alaihissalam yang baru beranjak remaja. Hal ini pun ia laksanakan meskipun akhirnya yang disembelih adalah seekor domba. Itu adalah kisah Rasul Ulul Azmi dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiga, kita akan masuk ke dalam kisah Rasul Ulul Azmi dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam termasuk orang yang sabar dalam menghadapi dan mendakwahi Fir'aun. Selain itu, dia juga mampu untuk bersabar dalam memimpin kaumnya yang sangat pembangkang. Ketika Nabi Musa alaihissalam akan menerima wahyu di Bukit Sinai, pengikutnya yang dipimpin Samiri menyeleweng dengan menyembah berhala anak lembu emas. Nabi Harun alaihissalam yang ditugasi mengganti Nabi Musa alaihissalam tidak sanggup untuk menghalangi niat mereka. Bahkan ia diancam hendak dibunuh, tetapi Nabi Musa alaihissalam pernah tidak dapat bersabar ketika berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Itu adalah kisah Rasul Ulul Azmi dari Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang keempat, kisah dari Rasul Ulul Azmi adalah kisah dari Nabi Isa alaihissalam. Banyak hal yang menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam memiliki kesabaran dan keteguhan dalam menyampaikan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, terutama ketika Nabi Isa alaihissalam sabar menerima cobaan sebagai seorang yang miskin. Pengkhianatan seorang muridnya, Yudas Iskariot, menghadapi fitnah penolakan, hendak diusir dan dibunuh oleh kaum Bani Israel. Kehidupan Nabi Isa alaihissalam menggambarkan kezuhudan dan ketaatan dalam beribadah. Kemudian kisah Rasul Ulul Azmi yang kelima, di sini ada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sejak kecil sampai dewasa, Nabi Muhammad SAW selalu mengalami masa-masa sulit. Pada usia 6 tahun, beliau sudah menjadi yatim piatu. Setelah dewasa, beliau harus membantu meringankan beban pamannya yang bernama Abu Thalib yang merawatnya sejak kecil. Tantangan terberat yang dihadapi Nabi Muhammad SAW adalah setelah diangkat menjadi Rasul. Penentangan bukan saja dari orang lain, tetapi juga dari Abu Lahab, pamannya sendiri. Cobaan berikutnya yang dialami Nabi Muhammad SAW adalah tatkala bersama Bani Hashim diboikot atau diasingkan di sebuah lembah dikarenakan dakwahnya. Tokoh-tokoh Quraisy mempelopori pemboikotan tersebut yang isinya antara lain melarang berhubungan, jual beli, pernikahan, dan hubungan sosial lainnya dengan Bani Hashim. Pemboikotan berjalan sekitar 3 tahun sampai menghabiskan harta, dan puncaknya istrinya yang bernama Siti Khadijah meninggal dunia. Itu adalah kisah Rasul Ulul Azmi dari Nabi Muhammad SAW. Setelah kita membahas tentang kisah Rasul Ulul Azmi yang ada 5, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita masuk ke bagian G, yaitu hikmah beriman kepada Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara manfaat dan hikmah beriman kepada Rasul adalah sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada 3. Yang pertama, makin sempurna imannya. Maksudnya adalah orang yang beriman kepada Rasul Allah subhanahu wa ta'ala akan mempunyai iman yang sempurna atau akan sempurna imannya. Sebab beriman kepada Rasul Allah subhanahu wa ta'ala merupakan salah satu rukun iman yang wajib diimani. Kemudian yang kedua, hikmah beriman kepada para Rasul adalah terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik.
Maksudnya adalah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sosial yang tinggi. Oleh sebab itu, orang yang beriman kepada rasul Allah Subhanahu wa taala akan terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, hikmah dari beriman kepada para rasul adalah memiliki teladan dalam hidupnya. Memiliki teladan dalam hidupnya adalah orang yang betul-betul beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala akan terdorong untuk menjadikan Rasul Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh dalam kehidupannya, sebab beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar wajib dipercaya saja, namun Rasulullah Subhanahu wa taala merupakan teladan yang baik untuk kita semua, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut yang berbunyi, Na'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 21. Itu adalah hikmah beriman kepada para rasul. Baik anak-anak sekalian, anak-anak kelas 8, mungkin pada pertemuan di minggu kedua ini cukup sampai di sini. Telah selesailah pembahasan kita tentang tema, yaitu meneladani sifat-sifat mulia Rasul Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjut di minggu ketiga. Kita akan masuk kepada tema selanjutnya di bab 2, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Insyaallah akan kita bahas di minggu yang ketiga atau di pertemuan yang ketiga. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan materi kita atau pembelajaran kita dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kelas 8. Semoga kita semua panjang umur, sehat selalu, bisa berjumpa kembali. Jangan lupa jaga kesehatan. Bapak mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila Bapak banyak salah dalam perkataan dan ucapan. Ya, marilah kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah, istighfar 3 kali, dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.